Saat tiba nafas di ujung hala, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Bila tiba saat berganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda, siapkah kita menjawab semua pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para pemirsa, selamat datang di Ruang Muslim, podcast yang membahas isu-isu penting dari perspektif Islam yang bertujuan untuk menambah wawasan kita dan pemahaman kita. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang cukup sensitif dan relevan, yaitu feminisme dan disorientasi seksual. Bersama kita hari ini ada 3 narasumber hebat yang akan memberikan pandangan mereka. Selamat datang kepada Kak Laura, ahli studi gender Islam, ada Kak Nadia, psikolog klinis muslimah, dan ada Kak Ruby, aktivis dakwah. Terima kasih Haikal dan Lucy, senang bisa berbagi di sini. Ya, aku harap semoga diskusi kita hari ini bisa bermanfaat ya. Ya mungkin dari saya juga terima kasih sekali karena saya sudah diberi kesempatan untuk berbagi ilmu dengan para audiens dari podcast ini. Oke, baik. Kalau untuk memulai, mungkin kita ini bisa membahas dulu fakta-fakta seputar feminisme. Untuk Kak Laura, mungkin apa yang Anda ketahui tentang feminisme ini? Nah, secara umum, feminisme adalah gerakan yang memperjuangkan kesetaraan hak dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki. Namun, penting untuk dipahami bahwa feminisme bukanlah satu kesatuan. Ada banyak sekali aliran dan interpretasi dalam feminisme, dan tidak semuanya sejalan dengan nilai-nilai Islam. Beberapa sarjana mengklarifikasikan feminisme menjadi beberapa gelombang dengan fokus yang berbeda-beda di setiap gelombangnya. Nah, untuk Kak Nora bisa diperjelas lagi di mana letak ketidaksejalannya feminisme ini dengan Islam. Nah, misalnya, beberapa aliran feminisme barat cenderung menolak peran tradisional perempuan sebagai ibu rumah tangga, menganggapnya sebagai bentuk penindasan, padahal Islam memandang peran ibu sebagai peran mulia dan sangat penting dalam membangun generasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada 2 orang, yaitu ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang tuamu, yaitu ibu dan bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Al-Quran ayat 14. Nah, selain itu, ada juga feminisme yang mendorong kebebasan seksual tanpa batas, yang jelas bertentangan dengan norma-norma kesopanan dan moralitas dalam Islam. Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan batasan yang jelas untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia. Oke, terima kasih. Lalu, bagaimana sih kita ini bisa memastikan bahwa upaya-upaya kita ini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan itu tidak kebablasan dan tetap dalam koridor syariat Islam? Nah, kuncinya itu adalah kembali kepada sumber-sumber Islam, yaitu ada Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman yang benar dan komprehensif, kita juga perlu berdiskusi dengan para ulama dan cendekiawan muslimah yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu gender dalam Islam. Lalu untuk Kak Nabila, bagaimana pandangan Anda terkait disorientasi seksual? Nah, disorientasi seksual itu adalah istilah yang mencakup di mana itu kondisi seseorang itu mengalami kebingungan atau ketidaksesuaian dalam identitas atau preferensi seksualnya, atau bisa disebut jati dirinya. Dia itu nggak yakin sama jati dirinya itu apa.
Nah, ini tuh bisa termasuk homoseksualitas atau biseksualitas, transgender dan lain-lain, atau yang biasa kita kenal tuh dengan istilah itu LGBT, lesbi, gay, bisex, transgender, and queer. Nah, kemudian dari perspektif psikologis sendiri itu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi orientasi seksual seseorang, di mana baik dari faktor biologisnya, psikologinya maupun sosialnya. Namun penting juga kita itu paham bahwa Islam itu memiliki pandangan yang tegas terkait dengan disorientasi seksual ini. Jadi Mungkin untuk Kak Nabila bisa dijelaskan nggak apa sih itu homoseksualitas? biseksualitas ya, mungkin para pemirsa ini cukup asing dengan tersebut. Mungkin belum memahami. Oke, mungkin kalau untuk di generasi yang sekarang atau zaman yang sekarang mungkin banyak yang belum tahu juga kan ya, tadi kan banyak sekali kan orang-orang tuh yang I think tuh mereka tuh punya disorientasi seksual yang mulai menyimpang gitu loh. Nah, kalau dari homoseksualitas sendiri itu atau yang biasa disebut orang-orang itu homo atau gay, itu dimana orang laki-laki itu memiliki keterkaitan dengan sesama jenisnya atau dengan laki-laki. Jadi bukan lagi dia tuh tertarik dengan perempuan, padahal kan sebenarnya ada cewek di dunia ini ya, tapi nggak tahu ya kenapa mereka. Atau yang bisa disebut juga mungkin kalau untuk anak-anak Gen Z itu ya biasanya mereka sebut bully. Nah kayak gitu kan. Nah terus kalau untuk biseksualitas sendiri tuh di sini tuh dia tertarik sama lawan jenis, tapi dia tertarik juga sama jenis. Jadi misalnya laki-laki itu tertarik sama cewek, tapi dia juga tertarik sama laki-laki. Sebaliknya cewek pun juga seperti itu. Nah untuk transgender sendiri untuk transgender sendiri di mana dia tuh mengubah kodratnya sebagai manusia. Misalnya dia tuh dengan dilahirkan perempuan, tapi dia mengubah jenis kelaminnya itu menjadi laki-laki seperti yang mungkin banyak yang contoh-contohnya yang di zaman sekarang tuh banyak sekali yang melakukan hal seperti itu kan. Karena dia nggak yakin sama dirinya ini sebenarnya tuh aku tuh cewek apa bukan sih? Aku kok merasanya kayak aku tuh lebih ke cowok gitu. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk melakukan hal tersebut dengan cara itu operasi anak kelamin gitu. Dan aku juga mau nambahin kalau yang cowok kan ada homo atau gay. Nah sedangkan kalau cewek itu ada lesbian atau lesbi, dimana itu penyuka sama jenis juga itu cewek dan cewek gitu. Terima kasih atas pandangannya. Setelah dijelasin oh apa aja sih jenis-jenisnya itu bagaimana aja antara homoseksual, seksualitas dan dijelasin oleh Kak Nabila. Jadi untuk Kak Nabila ini bagaimana pandangan atas disorientasi seksual? Jadi apa yang mohon maaf tadi udah dijelasin. Untuk Kak Nabila itu bisa menyebutkan bahwa ada berbagai hal faktor yang mempengaruhi orientasi seksual tersebut. Itu bisa disebutin contoh-contoh faktor tersebut. Oke, dari yang pertama dari faktor biologisnya juga, itu bisa mencakup pengaruh dari genetik atau hormonal seseorang. Kemudian ada faktor psikologis di mana ini berkaitan dengan pengalaman masa kecil atau dinamika terjadi dalam keluarga orang yang mengalami disorientasi tersebut. Nah, kemudian ada faktor sosial di mana itu bisa berupa pengaruh dari teman sebaya atau dari lingkungan maupun tekanan dari lingkungannya. Namun penting juga diingat bahwa interaksi antara faktor ini sangat kompleks dan belum sepenuhnya dapat dipahami. Oke, Kak Nabila kan udah menyebutkan contoh-contoh faktor tersebut. Sekarang bisa dijelaskan nggak bagaimana dalam pandangan Islam itu? Oke, dalam pandangan Islamnya ya, yang jelas ya Islam itu pasti melarang dong hubungan seksual di luar pernikahan, baik itu mau sesama jenis maupun lawan jenis. Dimana seperti yang pernah terjadi dalam kisahnya kaum Nabiut, dalam beberapa itu menjadi peringatan yang keras bahwa kaum Sodom salah.
Nah, itu tentang perbuatan homoseksualitas, karena Allah SWT itu berfirman dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 165 hingga 166 yang artinya, mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang diberikan Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Nah, namun penting juga untuk diingat bahwa Islam itu juga mengajarkan kita untuk bersikap adil dan tidak menzalimi siapapun, termasuk individu yang mengenai seksual. Jadi kita itu harus merangkulnya, bukan malah memunculkan atau mencaci maki dia. Yang benar itu kita harus mengajari dia untuk kembali kepada kodratnya gitu, kepada yang seharusnya dia itu seperti apa. Baik Kak Nabila, selanjutnya menurut Kak Nabila itu bagaimana jika ada seorang muslim yang mengalami disorientasi seksual dan ingin mencari bantuan, kemana sih mereka sebaiknya itu mencari pertolongan? Kalau untuk mencari pertolongan ya sebaiknya itu aku bisa nyaraninnya itu dari konselor atau terapis yang memiliki pemahaman agama yang cukup baik dan pendekatan yang holistik terhadap agama, dan di mana ada beberapa lembaga atau komunitas yang menyediakan layanan konseling dengan perspektif Islam. Dia tuh sangat memiliki sekali agama Islam dan juga paham dengan psikologi manusia kan. Yang tempat itu juga kita perlu mencari lingkungan yang jelasnya itu mendukung dan tidak menghakimi. Oke, selanjutnya kita ke narasumber yang ketiga untuk Kak Robi. Apa pandangan Anda terkait problematika yang muncul dari dua isu tadi? Sebenarnya kalau untuk problematika ini cukup kompleks ya, karena semakin bertambahnya zaman ini kan semakin banyak juga problematika, terutama yang emang sedang marak sekarang itu terkait dengan isu-isu feminisme. Nah, beberapa pasti menilainya itu jauh dari nilai agama, jangankan agama, bahkan budaya saja jauh dari nilai-nilainya. Kenapa seperti itu? Karena seperti yang dijelaskan tadi, ada yang mengubah gendernya, ada yang menyukai sama jenisnya. Nah, itu bahkan dari nenek moyang kita saja, yang mana masih berfokus pada budaya saja. Jadi agama itu budaya itu berasal dari sebuah kebiasaan. Nah, karena kita itu mayoritas Islam, jadi budaya kita otomatis akan bercampur dengan budaya Islam, sehingga hal ini juga menimbulkan nilai yang sangat jauh dari budaya tersebut. Nah, selanjutnya ada juga diskriminasi, seperti yang dijelaskan dari Kak Nabila tadi. Dia menjelaskan bahwasanya pada Gen Z ini sekarang muncul yang namanya bahasanya itu boti. Boti itu ketika seorang anak laki-laki berperan atau berperilaku seperti halnya perempuan. Nah, hal ini juga memicu problematik di kalangan yang luas. Karena apa? Salah satu halnya ketika mereka kebanyakan mempertahankan itu karena perundungan dari sekitar. Jadi mereka merasa, aku tidak dihargai di sini. Jadi bukannya mereka semakin merasa lebih baik, mereka semakin terpojok dan mereka hanya mempertahankan hal tersebut. Selanjutnya ada juga kurangnya pemahaman dari dialog yang tidak sehat. Beberapa argumen-argumen itu ada yang baik dan juga ada yang positif, ada juga yang negatif. Nah, jika kurangnya pemahaman terkait dialog tersebut, maka dialog negatif pun bisa dianggap positif sama mereka, karena seperti sebelumnya mereka mendapatkan perundungan, jadi dialog negatif pun bisa menjadi positif menurut mereka. Ada juga tentang eksploitasi isu. Jadi dari beberapa isu-isu tersebut itu kebanyakan bukan hanya berpengaruh ke satu pihak saja, pihak yang menjadi isu, tapi juga berpengaruh ke pihak-pihak yang lain yang bahkan tidak ada hubungannya. Ya, seperti itu dari problematika yang ada. Baik, saya setuju dengan poin
poin-poin yang akan sebutkan. Lalu bagaimana sih kita sebagai muslimah seharusnya menyikapi isu-isu ini? Mungkin Kak Naura bisa memberikan pandangannya. Nah, dalam menyikapi feminisme, kita perlu mengambil sikap kritis dan selektif. Kita bisa mengambil nilai-nilai positifnya, seperti yang pertama itu ada kesetaraan dalam pendidikan dan kesempatan kerja. Nah, Islam mendorong perempuan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya di berbagai bidang dan yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, yang kedua, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Islam sangat melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta memberikan hak-hak yang adil dalam rumah tangga dan masyarakat. Namun, kita tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam yang mengatur peran dan tanggung jawab perempuan, seperti peran utama sebagai ibu dan pengelola rumah tangga, di mana Islam memandang peran ini sebagai peran mulia dan sangat penting dalam membangun generasi yang soleh dan soleha. Lalu, kewajiban menutup aurat dan menjaga kehormatan diri. Ini adalah bentuk perlindungan bagi perempuan dari pelecehan dan eksploitasi. Nah, yang terakhir itu larangan kholwat atau berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Nah, ini untuk jaga kesucian dan menghindari dari fitnah. Baik, sangat jelas sekali ya penjelasan Kak Naura. Nah, selanjutnya itu Kak Nabila. Bagaimana sih dengan pandangan Kak Nabila mengenai disorientasi seksual sendiri? Oke. Islam kan tentunya memiliki pandangan yang tegas dan melarang ya tentang hubungan seksual, apalagi yang mengenai penyimpangan disorientasi seksual tadi. Seperti yang tadi kita udah bahas itu, seperti homoseksual misalnya kan dalam agama Islam kan pasti dilarang ya. Namun penting juga kita itu membedakan antara perbuatan dan juga pelaku, dimana kita itu tidak boleh main hakim sendiri atau memunculkan individu yang mengalami disorientasi seksual. Nah, tapi kita juga tidak boleh membenarkan perbuatan tersebut karena sudah jelas-jelas perbuatan tersebut itu menyimpang ya dari agama maupun juga dari lingkungan sosial lah, dari apa ya namanya ya, budaya Indonesia, di mana kan Indonesia itu kan negara yang agamanya itu cukup baik kan ya, dimana kan kita perlu memberi dukungan dan bimbingan yang sesuai dengan ajaran Islam tentunya, misalnya kan melalui konseling tadi atau terapi yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam. Selain itu juga kita perlu menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan penuh kasih sayang, di mana setiap individu merasa diterima dan dihargai tanpa memandang basis sosial. Selain itu juga selain agama Islam itu setahu saya ya, mohon maaf nih kalau ada salah ya, itu ada beberapa agama juga selain agama Islam itu yang tidak membenarkan adanya disorientasi seksual. Mungkin ada beberapa agama pandangannya itu berbeda-beda, ada yang membolehkan, ada yang tidak, karena menuntut dari kebebasan individu untuk memilih pilihan hidupnya masing-masing. Tapi yang jelas sih pada agama Islam dilarang. Oke, setelah kita mendengarkan adanya problem terus cara menyikapi menurut para muslimah di sini, jadi saya ingin menanyakan kepada Kak Alfi, apakah ada solusi yang bisa kita tawarkan untuk isu-isu tersebut? Oke, baik, untuk beberapa yang harus kita lakukan untuk menangani isu-isu tersebut, terutama bagi yang mengalami gangguan disabilitas seksualitas, tentunya beberapa tentunya harus dimulai dari pemahaman agama yang lebih baik gitu. Jadi dengan peningkatan pola pemahaman agama, maka mereka juga akan mulai memahami itu kita itu harusnya itu begini, ternyata bukan seperti yang kemarin. Saya harus berubah kayaknya seperti itu. Ada juga dialog yang konstruktif dan inklusif. Ya, bagaimana itu dengan kita berbicara, berdialog dengan mereka, berinteraksi dengan mereka,
sehingga kita bagaimana cara kita bisa membangun agar mereka itu tidak terjerumus lagi di hal yang memang tidak benar, tadi penyimpangan tadi. Jadi contohnya sekarang itu kan banyak tuh udah orang yang sudah terindikasi dengan disorientasi seksual tadi, tapi mereka mau berhasil kembali ke jalan yang benar. Karena apa? Karena mereka bertemu dengan orang yang tepat untuk berinteraksi, untuk berdialog. Mereka bertemu dengan orang yang tepat sehingga mereka alhamdulillah bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Selanjutnya ada juga dukungan dan bimbingan yang berdasarkan agama. Nah, kita tuh kan negara beragama ya, negara beragama, dan juga dengarkan dari agama saja, dari peraturan pemerintah saja. Kita tuh tahu bahwasanya pernikahan sama jenis atau pernikahan sama jenis itu memang sudah dilarang. Nah, dengan kita mendekatkan diri kepada pemuka agama baik di daerah maupun di kota-kota, kita itu pasti akan dimulai sedikit demi sedikit doktrin yang awalnya digabungkan itu akan menjadi positif dengan arahan dari orang yang memang paham tentang hal tersebut. Selanjutnya ada juga dengan dukungan dari keluarga. Dukungan dari keluarga ini cukup penting ya, karena keluarga ini adalah guru atau pendidikan utama dari sebuah kehidupan. Jadi kita lahir itu kan pasti di sebuah keluarga ya, baik keluarga. Kalau sekarang itu banyak hal yang dibakar dari, jadi mungkin saya sebutkan saja ini keluarga yang mungkin keluarga kandung atau mungkin keluarga ini, mungkin bisa seperti itu, mungkin keluarga asuh ya. Keluarga jadi dari wali, karena kita tidak tahu ya, setidaknya dari keluarga tersebut mereka memiliki dukungan penuh terhadap hal-hal tersebut. Maksudnya hal tersebut bukan hal yang menyimpang ya, untuk memperbaiki hal yang menyimpang seperti itu. Mereka memiliki dukungan untuk memperbaiki hal yang menyimpang. Selanjutnya ada juga peran aktif muslimah di masyarakat. Nah, kita itu kan lahir dari rahim ibu ya. Nah, jadi kita itu biasanya kan lebih mengikuti kalau ada anak dari ibu. Iya, itu adalah madrasah pertama kan. Nah, jadi ketika ayah kerja, kita pasti sama ibu kan ngapain. Jadi kita juga berdialognya banyak sama ibunya. Jadi kita dari pemahaman agama yang semakin baik, maka kita juga bisa mewujudkan generasi muslimah yang lebih baik untuk mengurus generasi selanjutnya. Mungkin seperti itu. Baik, kalau kita itu menyinggung soal dialog yang konstruktif. Apa saja sih prinsip-prinsip yang perlu kita pegang agar dialog tersebut itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai syariat Islam? Untuk prinsipnya sebenarnya simpel ya, karena dimulai dari niat. Karena tanpa niat kita tentunya tidak akan bisa merubah mereka. Jadi kita ada niat, mereka juga ada niat. Jadi kita bergerak bareng gitu. Selanjutnya ada juga menghormati perspektif yang berbeda. Jadi ketika kita mendapatkan perspektif yang berbeda, jangan kita langsung ikut, jangan kita langsung menolak mentah-mentah. Jadi kita itu menghormati saja. Ketika mereka berpikir seperti ini, mereka pasti ada sebab, ada penyebabnya. Jadi kita mendengarkan terlebih dahulu, mereka kenapa berpikir seperti itu. Nah, kita juga tidak bisa memaksakan, kita hanya bisa menghormati. Oh, jika memang kamu mau seperti itu, ya tidak apa-apa seperti itu. Tapi kalau memang lebih baik, ingin menjadi lebih baik, saya siap membantu. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh menghormatinya. Ada juga berfokus pada argumen yang rasional. Kita tuh tahu disorientasi seksual itu di pikiran saja, dalam segi pemikiran saja memang sudah sangat menyimpang gitu loh. Mana ada orang sesama jenis yang bisa melahirkan, yang bisa mewujud, yang menghasilkan keturunan begitu kan ya. Jadi kan sudah sangat jauh dari budaya, agama, bahkan dari pola pikir saja dan di luar nalar gitu ya. Nah, ini seperti itu. Terus ada juga dari berpikir rasional tersebut kita juga tidak terbawa emosi. Soalnya kita kan isu-isu sekarang kan kita sebagai ada Gen Z itu mereka gampang baper gitu ya. Nah, jadi kebanyakan karena baper itu mereka akhirnya terpengaruh oleh hal yang negatif.
Terus ada juga menghindari generalisasi atau stereotip, dan yang lain ada bersedia belajar dari perspektif lain. Seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, kita memahami mereka terlebih dahulu, akhirnya kita belajar kenapa mereka seperti itu. Jika kita memang tersentuh hatinya untuk membantu mereka, kita bisa tuh langsung menawarkan diri. Kalau mau dibantu, saya siap membantu. Tapi kalau memang kamu berpegang teguh di situ, gak apa-apa. Tapi kalau memang mau berubah, saya siap. Mungkin karena juga dalam generasi sekarang juga orang-orang tuh mikirnya tuh kayak open-minded atau yang pikiran terbuka, di mana malahan tuh jadinya dari menurut mereka sih open-minded itu kayak apa ya, membolehkan segala hal itu, padahal sebenarnya itu boleh dibuka. Cuma mereka mengemasnya di dalam hal yang open-minded. Jadi kalau nggak open-minded itu kayak ketinggalan zaman banget gitu. Iya, seperti itu. Terus juga kebanyakan hal tersebut kan terpengaruh dari hal-hal dari budaya terutama daerah timur ya. Ya saya Eropa kayak gitu kan. Negara bebas ya. Jadi bahkan ada mereka itu komunisme atau tanpa agama itu mereka menerima. Jadi kebanyakan awalnya dari komunisme itu karena mereka tidak memiliki aturan agama, akhirnya mereka mengambil aku nggak ada aturan agama, aku jadi bisa begini bisa begitu gitu. Mereka mikirnya jika kita sudah mati ya udah mati aja, nggak ada apa pembalasan itu nggak ada. Itu karena mereka kan juga menegakkan hal itu ya. Dan balik lagi ke Indonesia tuh kan negara yang ideologinya itu Pancasila, juga dijelaskan dari sila pertama aja udah jelas. Ada yang Maha Esa. Berarti di mana masyarakat itu harus membangun agama, dan juga ini tuh nggak sesuai dengan Pancasila pun yang berdasarkan. Iya benar banget. Dan menjadi hukumnya pun jelas kalau tidak melegalkan atau tidak memperbolehkan adanya diskrimininasi seksual ini ya. Makanya kan kebanyakan dari mereka yang ingin merubah gender mereka atau transgender itu pasti mereka melakukannya itu di luar negeri, di Indonesia, karena di sini tidak difasilitasi untuk hal tersebut. Oke, jadi intinya untuk isu-isu tersebut mau di hukum Indonesia maupun di hukum syariat Islam itu pasti dilarang. Ya, ya. Ada sebenarnya lain juga di Indonesia juga. Oke, terima kasih untuk penjelasan atau pandangan dari ketiga narasumber kita. Jadi di sini saya ingin meminta untuk Kak Robi memberikan pesan penutup yang ingin disampaikan kepada para penonton dan para pendengar terkait kedua isu tadi, isu feminisme dan disorientasi seksual. Oke baik, pesan saya untuk para penonton, mari kita menghadapi isu-isu tersebut dengan kepala dingin dan juga pikiran yang terbuka. Jadi kita harus mengajar mereka dengan pelan-pelan, tidak bisa jika kita memaksa mereka, maka mereka bukannya akan menjadi lebih baik dan malah menjadi lebih buruk bisa. Nah, terus kita juga harus saling mendukung untuk memperbaiki hal tersebut. Karena apa? Karena hal ini juga akan karena sudah sangat menyimpang dari agama kita, apalagi dengan aturan yang sudah Allah turunkan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini memang dibuat untuk menyempurnakan akhlak manusia. Masa iya akhlaknya udah disempurnakan, berubah kan juga nggak dikenal. Terima kasih kepada para narasumber atas pembinaan yang sangat berharga dan berkesan ini. Nah, saya rasa diskusi kita hari ini memberikan banyak pencerahan yang membawa wawasan kita tentang isu-isu yang ada di sini. Oke, semoga apa yang kita bahas di podcast kali ini itu bisa bermanfaat bagi para pendengar, penonton, dan para audiens lainnya. Terima kasih kepada Kak Maula, Kak Nabila, dan Kak Robi atas partisipasinya. Oke, terima kasih juga untuk para pendengar setia dan penonton setia podcast Ruang Muslim. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.